Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Naifah selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum Bahasa Arab Madrasah Aliyah dan teman-temanku semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menelaah buku Bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Soli Aba Kulsum sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Amalia Solehanudita. Di sini saya sebagai pemateri 2. Nah, yang pertama yaitu mengenai profil buku. Di sini untuk judul buku yaitu Buku Siswa Bahasa Arab Kelas 10 Madrasah Aliyah Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Untuk kontributor naskah yaitu oleh Mas Rukin dan Devi Aprianto Nasir. Kemudian untuk penelaah yaitu oleh Hadi Hidayat dan Fuad Tohari. Untuk penyedia penerbitan yaitu yang pertama oleh Direktorat Pendidikan Bahasa, kemudian yang kedua yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, kemudian yang ketiga yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian untuk kota terbit yaitu Jakarta, penerbit Kementerian Agama Republik Indonesia, cetakan pertama dan tahun terbitnya yaitu 2014. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menelaah bab 4 yaitu Hiwayatut Thulab wal Ma'rad. Nah, untuk kompetensi inti yaitu pada halaman 50, bisa dibuka pada halaman 50. Kompetensi intinya yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Untuk yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Kemudian untuk kompetensi inti yang ketiga, yaitu memahami, menerapkan, kemudian menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai bakat dan minatnya untuk memecahkan. Kemudian kompetensi inti yang ketiga yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kemudian untuk kompetensi dasar atau KD, untuk KD 1.1 yaitu mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Kemudian KD 2.1 yaitu menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Kemudian untuk KD 3.1 yaitu memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi, cara memberitahu, dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap terkait topik Hiwayatut Thulab wal Ma'rad, mendeskripsikan secara sederhana unsur kebahasaan dan struktur teks al-masdar ma'ani huruful jar. Kemudian untuk KD 4.1 yaitu mensimulasikan dialog sederhana tentang
Cara merespon ungkapan mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan, kemudian tulisan sederhana untuk mengungkapkan terkait topik hiwayatut tulab wal ma'rad dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan al-masdar, ma'ani, huruful jar. Kemudian untuk indikator pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan hiwayatut tulab wal ma'rad. Kemudian yang kedua, menerapkan percakapan terkait topik hiwayatut tulab wal ma'rad. Kemudian yang ketiga, menerapkan isi teks bacaan yang terkait topik hiwayatut tulab wal ma'rad. Kemudian yang keempat, menyusun teks tulis yang terkait topik hiwayatut tulab wal ma'rad. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu setelah mengamati, menanya dan mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik hiwayatut tulab wal ma'rad. Di sini kami akan menjelaskan indikator-indikator tentang hiwayatut tulab wal ma'rad. Yang pertama ada al-istima', yang kedua ada al-hiwar, yang ketiga ada at-tarkib, yang keempat ada al-qiraah, dan yang kelima ada al-kitabah. Nah, di sini sebelum kita memasuki indikator-indikator tersebut, alangkah lebih baiknya kita lebih dulu mengetahui mufradat dari hiwayatut tulab wal ma'rad. Bisa dilihat di halaman 52. Di situ terdapat beberapa gambar dan beberapa mufradat dari sana. Yang pertama ada jami'atul qiraah. Jami'atul qiraah di sini memiliki arti sebagai asosiasi atau organisasi membaca. Yang kedua ada ar-rasmu, jami'atul rasmi. Di sini memiliki arti asosiasi atau organisasi melukis. Selanjutnya di halaman 53 bisa dilihat, di situ juga terdapat beberapa mufradat. Yang pertama ada jami'atul hiwayah, asosiasi atau organisasi hobi. Yang kedua ada at-taswir, fotografi. Ada jami'atul qiraah seperti yang tadi di awal sudah diberitahu. Yang selanjutnya ada al-hasub, yaitu komputer, dan kurotus salati, yaitu basket. Yang pertama di sini ada al-istima', yaitu mendengarkan. Nah, di sini guru membacakan kepada murid, kemudian murid menceritakan kembali dengan kata-katanya. Di sini ada contoh tadrib atau pelatihan dari istima' tersebut. Yang kedua al-hiwar, yaitu percakapan. Al-hiwar baina al-mudaris wa Abdullah, percakapan antara guru dengan Abdullah. Guru itu bertanya kepada Abdullah, "Ma hiwayatuka ya Abdullah, apa hobimu?" Kemudian Abdullah itu menjawab, "Hiwayati ar-rasmun, hobiku adalah melukis. Indi janahun khasun lirrasmi wa hadhi rusumat." Saya memiliki kuas khusus untuk melukis, dan ini lukisan-lukisannya. Kemudian mudaris itu berkata lagi, hadza rasmun jamil, ini lukisannya indah. Anta rasamun jayyidun ya Abdullah, kamu adalah pelukis yang baik ya Abdullah. Nah, kemudian ada tadrib, di mana tadrib itu menyuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan dari percakapan-percakapan tersebut. Yang ketiga yaitu at-tarkib, susunan atau struktur. Di situ terdapat masdar. Undur ila masdari kulli minal af'alil atiyah.
Lihatlah pada masdar setiap di fiil-fiil tersebut. Ada fiil madi, mudhari, wal masdar. Contoh, fataha yaftahu fathun, kataba yaktubu kitabatun, au al-kitabatu. Nama yanamu naumun, au an-naumu. Mulahadzah, catatan. Al-fi'lu yadullu ala hadatsin fi zamanin muayyin. Fi'il menunjukkan pada kejadian di waktu tertentu. Dan wal masdaru yadullu ala hadatsin biduni zamanin muayyin. Dan masdar menunjukkan pada kejadian tanpa waktu tertentu. Selanjutnya ada tadrib. Do' masdaran likulli fi'lin minal af'alil atiyah. Letakkanlah masdar pada setiap fi'il dari fi'il-fi'il tersebut. Contoh, kanasa yaknusu, kansun, dan lain sebagainya. Di situ juga terdapat mulahadzah, catatan. Yujarul ismu idza sabaqahu harfun minar hurufil jarrul atiyah. Ya min ila an ala fi alba alam wal kaf. Isim itu dijarkan apabila didahului oleh salah satu huruf dari huruf-huruf jar ini, yaitu min dari, ila ke pada, an dari, ala atas di atas, fi di pada, li untuk, ba bagi, dan kaf seperti. Nah, selanjutnya ada huruful jar wa ba'di ma'aniha. Seperti huruf-huruf jar yang telah saya sebutkan, ada ila, ala, fi, alba, an, al-kaf, al-lam, dan am dan min. Di situ terdapat beberapa contoh. Yang pertama ada ila, adhabu ila suqi. Saya pergi ke pasar. Ila di sini menunjukkan sebagai huruf jar dan asuki sebagai huruf yang dijarkan. Selanjutnya ada kaf. Seperti contoh, al-ilmu kan nuri. Ilmu seperti cahaya. Kaf di sini sebagai huruf jar dan an-nuri sebagai huruf yang dijarkan. Perhatikan kata-kata isim yang berharokat kasroh yang terletak setelah huruf jar. Selain itu, ada beberapa huruf jar yang membentuk idim dengan kata sebelumnya. Contoh, yajibu ala. Yajibu alaina an natakhallaqa bil akhlaqil karimah. Kita wajib berperilaku dengan akhlak yang mulia. Atau contoh lagi ada sobaro ala. Hum yasbiruna alal adha. Mereka sabar menghadapi kesakitan. Atau yu'minu bi. Contohnya nu'minu billahi. Kami beriman kepada Allah. Selanjutnya yang keempat yaitu al-qiraah, membaca. Di situ terdapat bacaan al-hiwayah, hobi, yang mana menceritakan hobi Sulaiman yang banyak dan bagaimana Sulaiman menghabiskan kekosongan waktunya dan liburannya. Selanjutnya ada tadrib. Do harfun shad idza kanat ibaratil muwafiqah lil qiraati sabiqah wa harfun kha idza kanat ghairu muwafiqah. Yaitu meletakkan huruf shad apabila pernyataan tersebut benar dengan yang dicerita dan huruf kha apabila salah. Selanjutnya yang kelima ada al-kitabah, menulis. Di situ terdapat tadrib. Ratibil kalimatil atiyah litakuna jumalan mufidatan ibtida mimma tahtahul khat. Perintahnya disuruh untuk merapikan kalimat di bawah agar menjadi kalimat yang sempurna. Dimulai dari yang di garis bawah.
Contoh nih, yang pertama, Ar-Rosa ila Fatimatu Al-Qoti Taktubu Al-Faroghi Fi. Bisa menjadi Fatimatu Fi Al-Qotil Faroghi Taktubu Rosa ila. Seperti itu. Syukran lakum litusyahiduna. Inna wajadtum minnal khata' li'anna al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.